Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadin nabil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersalawat kepada baginda kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik serta hidayah dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ingin menyelesaikan tentang hukum mad. Yang kemarin tertinggal satu lagi hukum mad kita, pembagian mad ya, pembagian mad, ahkamul mad, yaitu yang terakhir mad tamkin. Ya Bu, mad tamkin itu belum kita jelaskan kemarin. Jadi tertinggal satu ya, supaya nanti jangan ragu mad tamkin ini apa gitu ya. Nah, jadi perlu kita sampaikan sedikit, nanti baru kita lanjutkan dengan hukum ro yang kemarin juga baru bacaan hukum ro-nya yang baru tafkhim ya, baru tafkhim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mad tamkin namanya. Saya jelaskan dulu. Mad tamkin adalah mad yang terdiri dari dua huruf ya. Mad yang terdiri dari dua huruf. Hurufnya adalah huruf ya. Ya. Jadi huruf ya ini yang satu hidup, yang satu mati. Dan dia berbaris kasrah. Ya yang pertama berbaris kasrah. Kemudian ya yang pertama itu ya, dia mempunyai tasdid. Ya yang pertama mempunyai tasdid siddah. Ya Pak ya. Nah, dua huruf yang sama, satu yang berbaris kasrah, satu lagi ianya mati sukun. Ya, sukun. Jadi kuncinya ianya berbaris bawah Pak. Ya, berbaris kasrah. Ya yang pertama. Ya yang kedua sukun alias mati. Kalau dia diwasolkan, bacaannya dua harokat. Tapi kalau dia berhenti, apalagi di situ ada huruf yang hidup lagi, setelah huruf ya mati itu ada huruf yang hidup, kita wakaf di sana, maka dia menjadi panjang. Bacaannya sampai 6 harokat. Inilah mad tamkin. Jadi pada saat kita membaca nanti ya, ada huruf yang bersamaan, huruf iya tadi ya, kita lihat iyanya yang pertama bertasdid atau tidak ya, bertasdid atau tidak. Kalau dia tidak bertasdid,
Itu bukan mad tamkin. Ya, kalau ya yang pertama itu tidak bertasdid, dia tidak tergolong mad tamkin. Tapi kalau ya yang pertama itu bertasdid, kebetulan dia juga berbaris kasrah, maka itulah mad tamkin namanya. Jadi dalam membacanya itu ada penekanan huruf ya yang bertasdid itu. Seperti kita membaca ya yang bertasdid, iya, ya, ayya. Itu kalau yang umumnya, ya. Kalau iya yang bertasdid seperti itu kita membaca kan, ada syiddahnya, ya. Iyyaka na'budu wa iyya. Iyanya kan bertasdid itu. Nah, sama seperti bacaan mad tamkin. Cuman dia sama-sama huruf iya dan berbaris kasrah sebelum iya yang sukun. Apa contohnya? Ya, nanti dalam bacaan nanti kita bisa ketemu contohnya. Di sini kita contohkan ada satu kalimat huyyitum. Huyyi. Huy ya yang pertama bertasdid huy. Huy. Iya, sama gitu kan? Huy. Setelah itu karena ada huruf iya yang mati, yang sukun, maka dibacalah 2 harokat. Huyyitum, huyyitum. Nah, nanti dalam Quran Pak bisa kita cari Pak, ya. Kalau sengaja kita cari mungkin tak ketemu, ya. Nah, nanti dalam membaca praktiknya insyaallah mudah-mudahan ketemu dia. Oh, berarti ini dia mad tamkin itu, ya. Salah satu contohnya huyyitum. Kemudian minan nabiyyin. Kan ada tuh bacaannya, atau wan nabiyina, wan nabiyyi, yi-nya tekanan. Wan nabiyyin. Kalau berhenti. Nah, kalau dia berhenti. Atau illiyin. Illiyin. Ya. Atau apa lagi? Hawariyin. Hawariyin. Atau nasraniyin. Nasraniyin. Penekanan pada ya itulah yang disebut mad tamkin. Ini Pak ya. Nah, ini dia mad tamkin. 2 huruf ya, 2 huruf ya, yang satu hidup berbaris kasrah. Barisnya kasrah aja Bu, enggak baris atas, ya, enggak baris depan. Ya, terjadi apabila ya yang pertama berbaris kasrah saja. Tidak ada yang baris depan, baris apalagi baris atas. Ya, 2 huruf yang sama, yang pertama berbaris bawah atau kasrah, kemudian diikuti dengan tasdidnya, kemudian iya yang kedua disukunkan. Ya, bisa dibaca 2 harkat kalau pada saat kita wasolkan. Contohnya tadi huyyitum. Huyyitum, tumnya itu maksudnya diwasolkan, yi-nya tidak berhenti yit gitu, karena ada huruf lain gitu, ada kalimat lain. Huyyitum. Tapi kalau dia berhentinya setelah itu ada huruf hidup cuma 1 terakhir misalnya, atau wakaf di situ, maka terjadilah hukumnya dibaca panjang 6 harokat. Ya. Jadi huyyi itu mad tamkin,
Yang sisanya kalau kita panjangkan itu berubah dia. Ya, bisa 6 harokat. Ya, Nasrani. Nah, niyin. Nah, itu dia mat tamkinnya. Paham, Pak? Bu? Bisa dipahami mat tamkin? Terjadinya mat tamkin. Saya ulangi sekali lagi. Terjadinya mat tamkin apabila ada 2 huruf ya. Apabila ada 2 huruf ya, yang pertama ianya berbaris kasrah dan diikuti tasdid atau syiddah. Yang kedua ianya sukun, ya, alias mati. Bisa dibaca 2 harokat apabila diwasolkan, dan boleh dibaca 6 harokat atau 4 harokat, 6 harokat apabila wakaf. Ya, wakafnya dilihat pada huruf terakhirnya. Itu dia Bapak Ibu yang dimaksud dengan mad tamkin. Nah, inilah ya pelajaran kita menyambung daripada hukum mad yang kemarin tertinggal 1, ya, yaitu mad tamkin. Nah, sekarang kita ingin menyambung hukum ro. Hukum ro. Karena kemarin kita sudah mencoba memperkenalkan bacaan hukum ro. Ada 3 bacaan. Ya, pertama disebut tafkhim. Tafkhim itu ro yang harus dibaca tebal. Ro, bukan ra. Kalau ra itu tipis, ra. Ya. Nah, bukan ra. Tapi ro. Itu tebal maksudnya. Ada yang dibaca tipis, namanya tarki. Tarki ro. Yang kedua tarki ro, yang ketiga boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis, boleh tafkhim, boleh tarki. Artinya tidak boleh dua-duanya dibaca. Pilih. Ya, artinya kita baca tebal pun boleh, kita baca tipis pun boleh gitu. Ya, ada khususnya, terkhusus dia. Jadi tidak semuanya itu harus dibaca tebal semua. Ada yang tarki dan tidak semua harus dibaca tarki. Dan ada tempat-tempat yang harus dibaca tafkhim atau tarki. Ya. Boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarki, tak jadi masalah. Ya. Nah, yang ketiganya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana dia yang dibaca tarki? Nah, ini kita ingin menjelaskan tentang ro yang dibaca tarkik. Nah, tarkik, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, ro dibaca tarkik apabila ro berbaris kasrah. Semua huruf ro, ya, yang berbaris kasrah itu dibaca tarkik, ya, tipis, tidak ditebalkan. Jangan digetarkan huruf ro yang berbaris bawah itu dikuatkan, ya, tapi ditipiskan. Seperti kita nyengir, Bu. Nyengir, tahu nyengir? Ya, membuka mulut, ya, membuka gigi. Karena kita ingin menipiskan, ya. Apa contohnya? Yang ro yang berbaris bawah banyak dalam Quran, ya, paling banyak. Apabila kita jumpa ro yang berbaris bawah, maka otomatis kita harus menipiskan huruf ro itu, ya. Seperti tajri. Tajri, ro yang berbaris kasrah maka ditipiskan ri. Makanya nyengir, Pak.
Mungkin tak nampak ya. Nyengir, ri tipis, tajri, sikit aja dekat ujung lidah, tajri, ya. Jangan ditekan, tajri. Itu kalau tajri ditebalkan ro-nya salah. Tapi maknanya tak berubah, Pak. Makna artinya tidak berubah, tapi cara menyebut huruf ro yang berbaris bawah itu salah. Ya, apalagi kadang-kadang kita memang tak pernah belajar. Setiap huruf ro ya tajri, ya, karim, ya, karim. Nah, karim. Maunya dia nyengir, kari. Nah, nyengir, keluarkan giginya. Jadi kalau baca Quran bau enggak boleh malu. Ya, jadi kalau kita lihat orang Qori atau Qori'ah membaca Quran itu, dia mengikuti makhraj atau sifat hurufnya. Ya, sifat hurufnya tipis, ya harus ikut tipis. Ya, ini sifatnya sifat ro. Ya, sifat ro. Kalau ada hukum tajwidnya sifatul huruf. Ya, ada tafkhim, ada tarqi. Jadi dia tidak merubah makna, tapi cara penyebutan itu yang salah. Ya, dia tidak berubah makna. Artinya tetap, ya, artinya tetap. Tapi cara kita menyebut sampai ketua pun kita seperti itu. Berarti kita tak belajar. Tak belajar. Ya, apabila kita sudah menguasai cara penyebutan huruf ro atau huruf-huruf lain, maka pada saat kita yang saya sampaikan kemarin takbir saja, takbir, ya, Allahu Akbar. Kalau tak paham mana yang tafkhim, mana yang tarki, tak bisa kita membedakan yang tebal dengan yang tarki, yang tipis, maka sama aja. Ya, saya contohkan yang kemarin saya contohkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tipis. Secara tak langsung kita nyebut ro itu ro yang tipis. Karena yang saya terangkan kemarin, ro yang mati itu lidah langit kita, lidah kita angkatkan ke langit. Ya, Allahu Akbar. Letakkan ujung lidah itu ke anak tekak. Karena anak tekak anak langit-langit kita. Baru kena tebal itu, Pak. Allahu Akbar. Bau fil ard. Ya, kalau mengikuti tajwid. Ya, kalau mengikuti tajwid. Tapi kalau kita Allahu Akbar, beda, Pak. Beda. Ya, tapi tidak merusak maknanya. Sekali lagi, tidak merusak makna. Cuma kita tak tahu mana yang tebal, mana yang tipis. Kita belajarkan itu maunya seperti itu. Kita paham. Ya, dimanapun kita membaca ayat, kita sudah paham. Oh, ini takbir, ini tarki, ini tafkhim, ini tebal, ini tipis. Ya, itu dia. Jadi setiap ro yang berbaris bawah, ya, apabila kita jumpa ro, maka harus nyengir dulu. Nyengir, ya. Banyak tuh dalam Quran, ya, banyak. La fi khusrin. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita. Apa tuh? Iwas shaif. Bukan ada situ ya. Wal asri. Wal asr. Wal asri itu ya, ro-nya ada masuk, tipiskan. Wal asr. Ya, ada ro di situ. Kalau kita baca wal asri, ya, wal asr, innal insana lafi khusrin. Walaupun dia bertanwin baris dua di bawah, maka wajib bagi kita yang sudah paham menipiskan huruf rinnya itu.
Ya, rin. Nah. Kemudian yang kedua, mana dia yang harus kita baca tipis ro-nya? Ya. Apabila ro itu mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris kasrah. Ya, Pak. Apabila ada huruf ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Apa itu contoh tuh, Pak? Ada ro mati nih, tapi baris yang sebelumnya baris bawah, bukan baris atas. Kalau baris atas tebal dia, Pak. Sekarang dia berbaris bawah. Ya. Berbaris bawah. Apa contohnya? Fir'aun. Nah, tuh Fir. Ada huruf ro mati, sebelumnya berbaris bawah. Fi. Kebetulan huruf fa. Fir'aun bacanya misalnya. Maka ro tadi, Pak, dibaca tipis. Fir'aun. Nyengir lagi, Bu. Fir. Jangan diangkat lidah itu ke atas. Kalau diangkat tebal, Fir'aun. Padahal awak kan marah nyebut Fir'aun tu, kan? Geram, ya tak? Geram. Tapi dalam bacaan lembut. Fir'aun. Fir'aun. Ya. Atau yang lain, fabashirhum. Syirnya, ya, antara huruf ro mati sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Syir. Jangan fabashir. Jangan gitu. Fabashir. Itu tebal. Fabashir. Nyengir lagi, Bu. Pak. Fabashir. Itu, Pak, ya, yang tarkiknya. Ya, yang tarkik. Atau fakabbir. Fakabbir. Wa anzir. Banyak, Pak, contoh dalam Quran. Bapak tengok sambil membaca besok. Oh, ini tebal. Oh, ini tipis. Itu dah nampak di situ, Pak. Ya, nampak hukum ro. Karena huruf ro banyak dalam Quran ini, ya. Banyak. Tinggal Bapak mengingatkan, Ibu mengingatkan yang baris atas dibaca tebal, ya. Yang baris bawah dibaca tipis, atau huruf ro mati sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, contoh, ya, yang ro mati sebelumnya berbaris bawah. Kemudian ada lagi huruf ro yang harus dibaca tipis, ya. Apabila ro itu hidup tapi kita berhenti. Wakaf. Ro itu hidup tapi kita berhenti. Wakaf. Sebelumnya ada huruf ya mati. Sebelum ya mati ada huruf yang berbaris kasrah. Banyak tuh, ya. Diawali huruf ro yang berbaris, ya. Apakah dia berbaris depan dhammah atau dia berbaris bawah? Ya. Biasa itu antara berbaris depan atau berbaris bawah, ya. Sebab kalau di baris atas itu biasanya pakai alif, ya, pakai alif setelah itu. Yang biasanya dia berbaris dhammah atau tanwin. Dhammah boleh atau dhammatain boleh, kasrah tain boleh. Dia hidup
Tapi berhenti, Pak. Berhenti. Wakaf, kita wakaf di situ. Tapi sebelum huruf ro yang berbaris dhammah atau dhammatain tadi, ada huruf ya mati. Ada huruf ya mati. Sebelum huruf ya mati ada huruf yang berbaris kasrah. Maka yang awalnya ro yang berbaris dhammah tadi harus dibaca tebal, tapi karena berhenti maka dia dibaca tipis. Ya, ini banyak Pak dalam Quran. Ya. Apa contohnya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia qadirun. Qadirun. Tapi karena kita berhenti, ro yang tebal tadi, run, karena kita berhenti, berubah dia Pak. Dari tafkhim jadi tarki. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf ya mati, dan sebelum ya mati ada huruf yang berbaris kasrah. Itulah yang membuat ro itu dibaca tipis. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau yang apa? Yang lain? Ya, yang lain. Yang penting ada irnya di ujung, Bu. Ya. Yang penting ada ujung. Ujungnya ada ir, ya. Bima ta'maluna khabir. Nah, nyengir lagi, Bu. Bima wallahu bima ta'maluna khabir. Ah, nyengir sikit aja. Tak boleh. Wallahu bima ta'maluna khabir. Salah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ah, itu salah tuh. Ya. Salah, Pak. Salah dalam penyebutan. Ya, sifatnya salah. Maknanya tak berubah. Kan saya sampaikan tadi, maknanya tidak berubah. Nah, itu dia. Paham, Pak? Bu, yang tarki. Ya, yang harus dibaca tarki. Ada tafkhim, ada tarki. Yang tarki tadi sebelumnya setiap ro yang berbaris bawah itu harus dibaca tipis. Nah, yang kedua huruf ro mati sebelumnya berbaris bawah. Fir'aun itu contohnya, ya. Atau fabashirhum yang tadi, ya, contoh itu aja. Nanti dalam Quran kita ketemu. Insyaallah nanti praktiknya setelah Lebaran baru kita ulang seperti dulu. Mulai dari pertama lagi kita ulang, kita sebut satu persatu, ya, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita ini secara global, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Ya. Ingat waktu Isya dah masuk. InsyaAllah ada mudah-mudahan 2 kali pertemuan lagi. Ya, kita usahakan menyelesaikan hukum ro. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.